Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema Berkenan di Hati Tuhan. Kitab 1 Samuel 16 ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kecil mendengar tokoh Daud merupakan seseorang yang luar biasa dan sangat hebat. Dia bisa mengalahkan hewan-hewan buas, bahkan bisa mengalahkan Goliat raksasa hanya dengan ketapel dan batu. Kemudian dia juga menjadi seorang raja yang besar dan sangat berpengaruh pada banyak orang dan bisa menggantikan raja sebelumnya. Kehidupannya seperti seorang pahlawan super yang hebat. Terkadang bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu sempurna ketika kita semua harus berjuang dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak orang menderita kesakitan? Dan mengapa Tuhan terlihat sepertinya selalu membela Daud? Tetapi ketika saya membaca Mazmur 69 ayat 2-6, ternyata Daud juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan dan menyakitkan. Dalam Mazmur itu berbunyi demikian, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkongan kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allahku, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Inilah gambaran Daud ketika terpuruk dan menderita. Bahkan ketika saya sudah membaca secara keseluruhan kehidupan Daud, maka saya menyadari bahwa kehidupan Daud juga tidak sempurna dalam banyak hal dan sebenarnya cukup buruk. Dia diburu oleh Saul selama bertahun-tahun. Dia kehilangan orang yang dicintainya karena sakit dan perang, dan dia bahkan melakukan beberapa dosa yang cukup serius. Menjadi pria yang berkenan di hati Tuhan tidak berarti Daud akan terlindung dari bahaya, dan begitu juga menjadi seorang Kristen tidak menjamin akan kemakmuran dalam hidup kita. Hal yang membuat Daud menjadi orang hebat dan hal yang membuat hidup kita sebagai orang Kristen akan bermakna adalah bahwa Daud tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kita semua akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan dalam hidup kita, tetapi dengan mempercayai Tuhan, kita dapat mengatasinya. Begitulah cara kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, dan memang hanya itu saja yang diinginkan Tuhan. Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat bagaimana dapat melewati masalah kita dan mempertimbangkan juga apa yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami terus menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, keluh kesah kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami.
dan biarlah kami tidak berpaling dari Tuhan, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, setiap tugas, tantangan, tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.